Salam saudara-saudaraku yang kekasih. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar saudara sekalian? Saya doakan saudara sehat, baik dalam lindungan pemeliharaan Tuhan. Mari kita akan mulai persekutuan rumah tangga kita. Saya mengajak saudara menyanyi bersama-sama sebuah lagu yang berjudul Tangan Tuhan. Ketika semua badai ini akan berlalu. Pelangi kasih-Nya. Amin. Saudara, izinkan saya bertanya. Menurut saudara, apakah wabah virus corona yang mendunia saat ini adalah sebuah cobaan atau ujian yang luar biasa? Sangat-sangat luar biasa, sebab telah memakan korban begitu banyak orang dan lebih 147 negara yang terkena hari ini. Saya yakin kita semua akan bilang ini adalah sebuah cobaan yang berat, yang luar biasa beratnya, hebatnya, karena memang sebelumnya tidak pernah terjadi wabah seperti ini. Tapi apakah menurut firman Tuhan begitu? Mari saya akan ajak kita melihat sebuah ayat dalam Alkitab. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita akan lihat apa kata Tuhan di dalam firman-Nya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13.
Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara lihat, dari pihak manusia kita melihat cobaan ujian wabah ini sebuah hal yang luar biasa. Tapi dari kacamata Tuhan, dari pandangan Tuhan, firman Tuhan mengatakan ini adalah cobaan yang biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, khusus berbicara kepada kita, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, orang-orang yang sudah memiliki jaminan hidup kekal. Semua pencobaan-pencobaan di dunia ini, semua ujian-ujian di dunia ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, Tuhan bilang. Walaupun kita merasakan, mengalami seolah-olah sangat luar biasa. Ingat, dari kacamata Tuhan, ini adalah pencobaan yang biasa. Kenapa demikian? Mungkin saudara bertanya, kenapa demikian? Bukankah seluruh dunia sudah heboh, sudah panik, khawatir, takut, dan was-was berapa lama bencana wabah corona ini akan berlalu? Semua orang bertanya-tanya dan menunggu. Luar biasa, luar biasa. Masuk ke dalam semua sendi kehidupan manusia. Ekonomi, bisnis, keluarga. Ya, dari mulai anak-anak sampai ke orang tua, sekolahan, semuanya harus mengalami lockdown saat ini. Luar biasa bukan? Tapi dari kacamata Tuhan, Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ingat, adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kenapa demikian? Ada dua alasan firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Ada dua alasan kenapa pencobaan yang sedemikian hebat masih disebut biasa. Yang pertama, disebut biasa karena tidak melebihi kekuatanmu, itu kata Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah akan membiarkan anak-anaknya mengalami cobaan dari si jahat melebihi kekuatan anak-anak Tuhan. Andaikan kamu bisa menanggung 100 kg bebanmu, Tuhan tidak pernah akan izinkan iblis mencobaimu melampaui 100 kilo. Bagaimana kalau pas-pasan 100? Ingat, Tuhan akan menambahkan kekuatan bagimu sehingga engkau bisa menanggungnya. Kekuatan yang Tuhan berikan itu pasti jauh lebih besar daripada cobaan-cobaan yang Dia izinkan terjadi dalam hidupmu. Itu yang harus kita pegang. Itu firman Tuhan. Itu tidak pernah salah. Kita pegang. Jangan sampai kita ditipu oleh si jahat. Jangan sampai dengan mulut kita menuduh Allah dan berkata sesuatu yang tidak benar. Kita berteriak, Tuhan, kenapa cobaan ini begitu luar biasa? Tuhan, kenapa cobaan ini begitu berat? Aku sudah tidak sanggup. Aku sudah tidak tahan. Seolah-olah kita menuduh Tuhan itu keterlaluan. Seolah-olah kita menuduh Tuhan, Tuhan kamu di mana? Kamu tidak perhatikan aku. Sudah begitu berat. Kenapa cobaan ini begitu luar biasa? Aku tidak tahan, aku tidak tahan. Ingat, jangan mau didustai oleh iblis. Dan jangan sampai dengan mulut kita memfitnah Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak setia. Seolah-olah Tuhan itu jahat. Seolah-olah Tuhan itu keterlaluan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Sebab Tuhan tidak pernah, sekalipun tidak pernah, Dia tidak pernah akan izinkan cobaan-cobaan itu melampaui kekuatanmu. Yang kedua, alasan kedua, kenapa cobaan ini dibilang biasa?
Sebab cobaan ini segera akan berlalu. Segera akan berlalu. Allah berjanji bahwa ketika cobaan itu datang, Dia akan membukakan jalan yang baru bagimu. Jalan yang baru. Sehingga kita semua bisa menanggungnya. Ingat, anak-anak Tuhan, selalu ada jalan keluar. Tuhan siapkan sebuah jalan keluar ketika cobaan itu datang oleh si jahat. Ketika ujian itu datang untuk meningkatkan imanmu, memurnikan imanmu. Ingat, selalu ada jalan keluar. Di dalam bahasa Alkitabnya, jalan keluar di sini ibarat sebuah gambaran terowongan yang gelap, yang panjang, tapi ujungnya ada cahaya. Artinya tidak jalan buntu, bukan jalan buntu. Setelah melewati terowongan yang gelap, ujungnya bercahaya. Di situ kita akan melihat jalan yang indah, yang lebih baik. Kita akan melihat hasil yang lebih baik, lebih indah, lebih mulia setelah melewati terowongan yang gelap itu. Tuhan menyertai dalam perjalanan itu sampai pada ujungnya, dan kita melihat bahwa jalan keluar yang disiapkan Tuhan itu tujuannya lebih baik, lebih lega, lebih indah. Kita melihat sesuatu yang lebih terang, lebih sukacita, dan lebih membahagiakan. Yakinlah saudara, mungkin saat ini ada banyak pertanyaan yang kita tidak mengerti. Tapi ingat, tangan Tuhan sedang merenda sebuah karya yang lebih indah. Seperti lagu yang barusan tadi kita nyanyikan. Tangan Tuhan sedang merenda karya yang indah, menjadi pelangi kasih-Nya. Lagu itu ditulis oleh Harry Priyonggo. Dia teman saya. Dia punya kesaksian bagaimana Tuhan merenda hari-harinya. Dulu dia adalah seorang pelukis poster bioskop, film-film di bioskop. Dia yang gambar, dia seorang artis pelukis. Dia mendapat uang banyak untuk menghidupi orang tuanya, saudara-saudaranya. Dia menjadi tulang punggung keluarga. Tapi suatu hari dia mengalami sakit Parkinson, saudara. Tangannya bergetar. Dia tidak bisa melukis lagi. Dia tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan cobaan ini hadir dalam hidupnya. Bukankah dia harus menghidupi keluarganya? Dia frustrasi, dia kesel, dia bertanya-tanya, dia bingung. Seolah-olah cobaan ini begitu luar biasa beratnya. Tapi di tengah-tengah pergumulan itu dia ingat firman Tuhan. Dia yakin Tuhan tidak pernah salah. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup membukakan jalan yang baru. Dan benar Tuhan membukakan jalan yang baru. Tuhan memberikan dia sebuah karunia tambahan, yaitu karunia mengarang lagu. Dan oleh kasih karunia Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita pelajari, diilhami oleh 1 Korintus 10:13, dia menulis lagu yang berjudul Tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda sesuatu yang indah, menjadi pelangi kasih-Nya. Itu yang tadi kita nyanyikan bersama. Dia bukan saja mengarang lagu, dia juga bisa menyanyi. Dia membentuk vokal grup, menyanyi lagu-lagu untuk kemuliaan Tuhan, lagu-lagu rohani. Dia menjadi artis yang dipakai oleh Tuhan. Sungguh, Tuhan itu luar biasa. Hidupnya dipakai Tuhan. Sekarang menjadi hamba Tuhan full time. Hidupnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang lain. Justru lebih dari sebelumnya, ketika dia masih menjadi seorang pelukis poster-poster di bioskop-bioskop. Saudaraku, mungkin hari ini engkau juga mengalami banyak hal yang engkau tidak mengerti. Bersabar, tabah. Jangan menuduh Tuhan. Percaya Tuhan tidak pernah salah. Pegang firman-Nya, pegang janjinya, dan yakin nanti tepat pada waktu Tuhan. Tuhan sedang merendah hidupmu. Tangan Tuhan yang maha kuasa dan maha indah, maha baik itu merendah hidupmu menjadi sesuatu yang lebih indah, lebih mulia. Untuk kemuliaan Bapa di sorga. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup saudara lebih berarti.
Amin. Saudara harus percaya itu. Percaya? Bagus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah salah. Engkau selalu baik. Semua cobaan-cobaan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami adalah cobaan-cobaan yang biasa. Walaupun kadang-kala kami rasakan luar biasa, tapi sebenarnya itu hal yang biasa. Sebab Tuhan tidak izinkan melampaui kekuatan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Kau berjanji tepat pada waktumu Engkau akan buka jalan yang baru. Jalan yang terang, yang mulia, yang indah, yang baik. Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat IGNC sampai hari ini. Dalam perlindungan-Mu, dalam pemeliharaanmu kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami tetap akan setia memegang janji firman-Mu. Kami akan setia beriman dan percaya Engkau Allah yang baik. Kami akan setia di dalam ibadah, di dalam persekutuan kami, walaupun lewat online kami boleh bersama-sama bersekutu. Kami bisa berdoa bersama-sama. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk mereka yang di gugus depan, para dokter, nurse, dan semua orang yang harus bekerja untuk menolong banyak penduduk yang sedang mengunci diri di rumah. Ya Tuhan, Kau memberkati mereka. Lindungi para tim medis, jauhkan mereka dari sakit penyakit ini. Tuhan, pelihara mereka dengan kesehatan yang prima. Juga bisa memanage stres dengan baik, agar mereka bisa melayani banyak pasien yang sedang terpapar virus ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang sakit, mereka yang terkena virus, Tuhan kasihanilah. Kalau boleh Tuhan sembuhkan mereka segera. Dan tolong mereka saat-saat sakit, mereka ingat bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Khususnya yang belum mengenal-Mu, biarlah ya Tuhan ketika mereka sakit dan istirahat, mereka datang kepadamu. Mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, beriman dan berharap, dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, baik di pusat, di daerah, baik itu di lokal, kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebaik-baiknya. Khususnya untuk menstop penyebaran ini lebih luas lagi. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang harus mengunci diri, menjaga kesehatan. Tuhan, Engkau sendiri yang tolong supaya ada kerjasama yang baik. Dan masing-masing boleh melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa bagi mereka yang harus keluar rumah. Termasuk jemaat kami beberapa yang harus keluar rumah setiap hari untuk bekerja, melakukan tugas mereka ya Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan jaga siang dan malam. Terima kasih Tuhan untuk janji setiamu. Kami doa ya Tuhan, biarlah badai ini segera berlalu. Biarlah bencana ini segera berlalu. Dan kami boleh kembali lagi untuk melakukan tugas tanggung jawab kami seperti sebagaimana adanya. Terus hidup memuliakan Tuhan. Terus hidup menjadi berkat bagi banyak orang lain. Biarlah di tengah-tengah situasi seperti ini ya Tuhan, menjelang peringatan kematian-Mu di atas kayu salib, peringatan kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tidak hanya mengunci diri dan memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi kami memikirkan juga orang lain. Kami boleh tetap menjadi berkat bagi orang lain. Entah melalui doa, melalui bantuan-bantuan yang konkret, melalui hubungan yang lebih akrab di dalam saling menguatkan, saling mendoakan, saling menghibur, dan saling membantu. Tuhan, terima kasih sebab Engkau sudah dengar doa kami. Kami bersyukur untuk persekutuan rumah tangga yang indah ini Tuhan. Walaupun pada posisi kami masing-masing, rumah kami masing-masing Tuhan, kami boleh sama-sama berdoa, memuji Tuhan, dan belajar firman-Mu. Dengar doa kami. Kami mau menyerahkan hari Minggu ini ya Tuhan. Ada ibadah online. Biarlah seluruh jemaat-Mu pun boleh ikut serta mempersiapkan dengan baik. Kami doakan tim ibadah, tim pujian bisa mempersiapkan seluruh rekaman dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Perkuat persaudaraan kami Tuhan. Perkuat kekeluargaan kami Tuhan. Sehingga orang-orang lain boleh tahu kami adalah murid-murid-Mu yang sejati. Kami sudah berdoa dan memohon berkat dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima
kasih Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, izinkan saya berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk hari Minggu ini tetap kita ibadah online. Jadi saudara boleh standby jam 11, boleh ibadah dengan keluarga, dengan teman, kelompok kecil, nggak lebih 10 orang sesuai anjuran pemerintah. Dan kita belum tahu apakah ibadah ini akan berlangsung sampai nanti pertengahan April atau akhir April. Saudara tunggu pengumuman. Ya. Yang kedua, bila di antara saudara ada yang butuh bantuan, butuh pertolongan, ya butuh pelayanan, jangan sungkan-sungkan kontak kami. Kontak saya, kontak majelis, ya, kontak Pak Sardi atau Shirley, ya, ataupun ada teman lain yang membutuhkan. Saudara tolong kasih tahu, ya, dan kami rindu melalui situasi dan kondisi seperti ini. Kita lebih kompak, lebih akrab, dan bisa saling membangun, saling membantu satu dengan yang lain. Dan terima kasih sekali lagi untuk persekutuan saudara pada malam hari ini boleh ikut sama-sama. Ya, tetaplah menjaga persekutuan ini. Setiap hari saudara akan menerima renungan harian ya, yang dikirimkan oleh Shirley, dan saya harap saudara tetap bertumbuh, tetap jaga kesehatan, ya, tetap minum vitamin, ya, jangan lupa berdoa dan membangun hubungan lebih akrab dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai ketemu lagi Jumat depan.